Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Dulustari. Saya akan mempresentasikan mengenai pembuktian dari teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu teorema Pitagoras. Kali ini kita akan membuktikan teorema Pitagoras itu sendiri. Dalam beberapa kasus khusus seperti 345, di mana 345 ini merupakan bilangan triple Pitagoras, kita butuh untuk membuktikan bahwa itu berlaku untuk semua segitiga, terutama segitiga siku-siku. Kita sekarang akan melihat bukti dari teorema Pitagoras. Nah, untuk membuktikan teorema Pitagoras, di sini kita membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bukti dari teorema Pitagoras. Yang kedua, temukan di mana asumsi digunakan. Yang ketiga, periksa teksnya. Yang keempat, kebalikan teorema Pitagoras. Dan yang kelima, itu sedikit lebih banyak memahami suatu percakapan. Baiklah, yang pertama itu adalah bukti dari teorema Pitagoras. Baiklah, di sini kita akan membuktikan teorema Pitagoras. Nah, di sini terdapat dua buah persegi dengan ukuran sama besar. Misal kita beri segitiga pertama yang kita tempatkan di sini dan kita beri warna ungu. Segitiga kedua dengan besar yang sama kita tempatkan di atasnya. Dan segitiga ketiga kita letakkan di bawah. Serta segitiga keempat itu kita letakkan di atasnya. Nah, jadi ada 4 buah segitiga siku-siku dengan besar yang sama. Jika segitiga yang pertama itu alasnya itu kita tulis A dan segitiga yang ini juga A, maka akan membentuk sebuah persegi ya yang putih ini dengan sisinya A, maka luasnya adalah A kuadrat. Nah, sedangkan untuk persegi yang satu ini juga kita sebut segitiga yang ini tingginya B dan ini juga tingginya B karena segitiganya sama. Maka luas area yang putih ini itu adalah B kali B karena persegi jadi B kuadrat. Nah, oke, selanjutnya untuk persegi yang kedua, ini misal kita buat juga segitiga yang sama dengan jumlah segitiganya 4, yaitu segitiga siku-siku. Nah, jadi kita letakkan di setiap pojoknya dan kita beri warna ungu lagi. Nah, ini sisinya kita samakan dengan yang tadi, yaitu AB, sedangkan yang miringnya kita buat menjadi C. Nah, karena ini membentuk suatu persegi, maka luasnya adalah C kuadrat. Sehingga luas yang persis sebelah kiri itu A kuadrat plus B kuadrat, karena yang kecil tambah besar, sedangkan yang kanan itu adalah C kuadrat. Sehingga luas persegi yang sebelah kiri itu sama dengan luas persegi yang sebelah kanan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Baiklah, itulah tadi pembuktian dari teorema Pitagoras dengan menggunakan geometri bidang. Sekarang kita lanjut pada bagian kedua, yaitu temukan di mana asumsi digunakan. Nah, asumsi yang digunakan dalam teorema ini adalah segitiga siku-siku yang digunakan dalam menyusun konstruk. Nah, yang ketiga itu adalah periksa teksnya. Apa yang dimaksud dengan periksa teksnya? Periksa teksnya ini maksudnya dalam teorema Pitagoras kita harus benar-benar memeriksa mengenai teorema ini itu sendiri. Nah, di sini tadi kita kan menggunakan satu buah persegi yang kita bagi menjadi 4 buah segitiga sama siku-siku dan satu buah persegi. Nah, area berlabel C kuadrat atau di tengah-tengahnya itu di gambar sebelah kiri tentu terlihat persegi bukan? Nah, tapi kita harus memeriksa apakah benar ini merupakan persegi. Nah, berikut mari kita periksa. Di sini pemeriksaan yang dilakukan itu adalah dengan cara melihat sudutnya. Karena kalau misalnya dia persegi kan otomatis sudutnya 90 derajat ya. Nah, di sini kita perlu menunjukkan bahwa sudutnya siku-siku. Untuk menunjukkan sudutnya siku-siku hanya perlu menunjukkan salah satu sudut dalamnya yaitu siku-siku. Maka jika salah satu sudutnya siku-siku, ini berlaku untuk semua sudut juga. Jadi kalau satu udah siku-siku berarti yang lainnya juga siku-siku.
Nah, oke. Pada gambar di samping, sebut saja sudut yang di dalam itu sudut gamma. Nah, misalkan segitiga di samping memiliki sudut kecil alfa, jadi yang segitiga siku-siku itu kita buat sudut yang kecilnya alfa, yang agak besarnya beta, dan yang satunya otomatis siku-siku berarti 90 derajat ya. Oke. Pada gambar di samping, sudut dalam itu disebutnya gamma. Misalkan segitiga di samping memiliki sudut kecil alfa dan sudut lebih besar beta. Lalu kita dapat melihat bahwa alfa ditambah beta ditambah gamma itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini merupakan sudut berpelurus. Oke. Nah, selanjutnya tetapi kita tahu bahwa alfa ditambah beta ditambah 90 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi di dalam segitiga siku-siku tadi, alfa ditambah beta ditambah 90 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena sudut di dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Sehingga karena alfa ditambah beta ditambah 90 derajat itu sama dengan 180 derajat, maka alfa ditambah beta itu sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu, alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Ini karena sudutnya berpelurus. Alfa ditambah beta itu 90 derajat ditambah dengan gamma sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga gamma ini sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat, yaitu 90 derajat. Nah, maka benar bahwa gambar sudah terlihat meyakinkan dan persegi yang berlabel C atau dengan sisi C tadi yaitu merupakan persegi. Jadi ini kita harus memeriksa apakah benar-benar area yang terletak pada C kuadrat ini merupakan persegi. Selanjutnya, itu yang keempat adalah kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, kebalikan dari teorema Pythagoras ini yaitu kita melihat teknik penting untuk mengeksplorasi teorema. Apakah yang sebaliknya juga benar? Nah, makanya kita periksa dengan menulis pernyataan dalam bentuk jika dan maka. Tadi telah diketahui bahwa teorema Pythagoras itu jika T adalah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan sisi miringnya C, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi jika T adalah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan sisi miring C, maka sisi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kebalikannya adalah jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka T adalah segitiga siku-siku dengan sisi AB dan sisi miring C. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ini tidak masuk akal karena di dalam asumsi kita tidak tahu apa itu A, B, dan C. Kan di sini tadi kebalikannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tidak tahu apa itu A, B, dan C. Oleh sebab itu, muncullah teorema Pythagoras yang berbunyi bahwa di sini teorema 19.6 kebalikan dari teorema Pythagoras. Misalkan T adalah segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C dengan C paling panjang. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka T adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi kebalikan dari teorema Pythagoras ini itu bukan hanya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi harus ada syaratnya dulu. Misalkan T adalah segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C dengan C yang paling panjang atau sisi paling panjang. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka T adalah segitiga siku-siku. Oke. Selanjutnya itu adalah bukti dari teorema kebalikan Pythagoras ini. Nah, buktinya itu misalkan T adalah segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C, di mana C adalah sudut berlawanan ke sisi panjang C. Oke. Di sini kita menggunakan aturan kosinus. Ada segitiga sisi panjangnya A, B, dan C, di mana C adalah sudut berlawanan ke sisi panjang C. Maka aturan kosinus menyatakan bahwa C kuadrat atau sisi yang C tadi ya di depan sudut C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, sekarang anggaplah bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita harus membuat min 2AB cos C itu 0. Nah, karena A dan B ini tidak boleh 0, kita harus membuat cos C sama dengan 0. Untuk membuat cos C sama dengan 0, maka cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu cos 90. Nah, ini menyiratkan bahwa C sama dengan 90 derajat ditambah 180 derajat N, di mana N adalah bilangan bulat.
Sejak C lebih besar dari 0 kurang dari 180 derajat, kita harus memiliki bahwa C sama dengan 90 derajat. Nah, karena C-nya 90 derajat, maka benar bahwa T adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ini karena teorema Pythagoras dan kebalikannya benar, kita memiliki dua pernyataan yang setara. Misal, jika A maka B dan B maka A, maka berlaku B implikasinya ya, A jika maka B. Ini berarti kita dapat menyatakan bahwa diberikan segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C merupakan sisi terpanjang, maka T adalah segitiga siku-siku jika dan hanya jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita dapat membuktikan ini dengan cara menggabungkan bukti Pythagoras yang kita berikan dan kemudian menggunakan argumen sebaliknya yang baru saja kita berikan. Perhatikan bahwa kita tidak bisa hanya menggunakan aturan kosinus di keduanya arah sejak teorema Pythagoras digunakan sebagai bukti dari aturan kosinus. Nah, jadi teorema Pythagoras tadi berlaku kebalikannya juga ya, jadi diimplikasi. Nah, selanjutnya yang kelima, ini adalah sedikit lebih banyak memahami sebuah percakapan. Nah, di sini maksudnya itu lebih ke contoh dari teorema Pythagoras. Misalkan kita memiliki segitiga dengan sisi panjang 2,0 lalu 2,1 dan 2,9. Jadi bisa dilihat di sini adalah 2,9 merupakan sisi terpanjang. Nah, kita memiliki 2,0 kuadrat ditambah 2,1 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4,41 sama dengan 8,41, di mana 8,41 ini setara dengan 2,9 kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa 2,0 kuadrat ditambah 2,1 kuadrat itu sama dengan 2,9 kuadrat. Oleh karena itu, ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita memiliki segitiga dengan sisi panjang 3,6, lalu 7,7 dan 8,4. Nah, berarti di sini 8,4 merupakan C-nya karena C-nya itu merupakan sisi terpanjang. Kita memiliki 3,6 kuadrat ditambah 7,7 kuadrat itu sama dengan 3,6 kuadrat sama dengan 12,96 ditambah 7,7 kuadrat itu sama dengan 59,29. Nah, jika dijumlahkan hasilnya 72,25. Nah, ini tidak setara dengan 2,9 kuadrat. Oleh karena itu, ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Kesimpulannya itu yang pertama adalah bukti menjamin bahwa pernyataan itu benar. Namun bukti sulit dibaca dan sulit untuk dibuat. Yang kedua, cara membaca sebuah pembuktian adalah menerapkan teknik membaca, memisahkan menjadi beberapa bagian, mengidentifikasi metode pembuktian yang akan digunakan, menemukan di mana asumsi digunakan, menggambar sebuah gambar, periksa teks, mencari kesalahan dan mencoba kasus ekstrim, berlakukan dengan yang bukan contoh, dan yang terakhir adalah merefleksikannya. Sedangkan kesimpulan yang ketiga itu adalah teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini merupakan teorema yang paling terkenal. Misalkan T menjadi segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C, dengan C-nya itu merupakan sisi yang paling panjang. Jika T adalah segitiga siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kebalikannya, teorema Pythagoras adalah misalkan T menjadi segitiga dengan sisi panjang A, B, dan C, dengan C adalah sisi yang paling panjang. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka T adalah segitiga siku-siku. Nah, baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.